Maksudnya debit pada kredit gitu loh. Kita ngomongnya misalnya piutang pada pendapatan, jadi debit pada kredit, ya kan? Karena mereka belum bayar ke kita. Nah, nanti ketika dilunasi, aturnya gimana? Benar, berarti kas sama piutang. Kas sama Piutang. Kas sama piutang. Ada amanah. Dari bahasa Inggris. Belum dihitung. Oke, gimana tadi jadinya? Kalau sudah dibayar uangnya? Kas bertambah, piutang bertambah. Jadi kas ada piutang. Tinggal dibalik aja. Jadi piutangnya jadi 0 kan? Iya. Paham nggak? Iya. Iya. Tapi tahu salah. Taruhnya salah. Tidak apa-apa. Aku kalau tak enggak tahu karena Mbak Sri itu order, aku bilang tidak mempengaruhi. Jadi nggak apa-apa. Jadi tahu ya sekarang. Pokoknya intinya tuh diingat aja. Akun normalnya di mana. Jadi ketika ada transaksi itu ya udah masuk situ dulu. Pokoknya itu bertambah berarti masuk ke tempat akun normal. Ketika itu berkurang berarti kebalikannya. Terus kecuali kayak kemarin pendapatan di sama pendapatan dibayar di muka itu kan juga otomatis masuk kredit. Tapi ketika dia diakui sebagai benar-benar pendapatan kan akhirnya keluar kan pendapatan itu kurang, tapi pendapatan aslinya baru dicatat di kredit. Nah, tapi akun itu nanti masuk laporan laba rugi nggak pendapatan yang diterima di muka? Pendapatan yang diterima Masuk. Pendapatan diterima di muka itu masuk laporan laba rugi ya nggak? Masuk. Ayo siapa yang jawab masuk? Masuk. Jawab. Aku bisa jawab tapi tak punya alasan. Iya udah nggak apa masuk apa enggak? Masuk apa enggak ya? Masuk apa enggak? Masuk. Mbak Lena ini masuk apa enggak? Kayaknya masuk. Masuk apa enggak? Berarti setengah-setengah kalau kayaknya ya. Pendapatan yang diterima di muka. Masuk. Benar. Benar. Tunggu. Salah tuh mau. Soalnya apa? Pendapatan diterima di muka itu bukan benar-benar pendapatan kita kan? Iya nggak? Nanti di akhir bulan kan kita sesuaikan dia berkurang kan? Akhirnya yang pendapatan realnya yang kita catat ketika sudah diakui per akhir bulan itu. Mbak transaksi itu. Oh, berarti itu kan nanti kan aku masih baru kenal ini. Transaksi itu yaitu kegiatan yang Mbak lakukan, misalnya beli apa, terus ada order apa itu kan transaksi. Proses jual beli. Ya nggak artinya jual beli sih sebenarnya. Bisnis lah. Tapi jangan Iya. Jadi itu intinya nggak masuk ya. Kalau pendapatan diterima di muka jangan dimasukkan langsung. Oke, itu nanti tapi masuk ke kemudian kan nanti dikurangi dengan itu ya. Daftar satu kan ini kan masuk yang nanti masuknya daftar satu iya nanti kan pada akhirnya pendapatan yang diterima di muka kan jadinya 0 kan. ya. Ketika misalnya jangka waktunya sudah habis kan berkurang terus. Jadi akhirnya kan makanya nggak masuk ke laporan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau persekot sewa masuk nggak? Persekot sewa diterima di muka Masuk lah selama. atau sewa dibayar di muka? Iya kan itu masuk kan tahun tadi apa? Masuk laporan laba rugi nggak? Masuk. Nah, Nanti kayak tadi katanya. Biaya sewa. iya kalau biaya sewanya masuk, tapi kalau persekot sewanya Tadi kan masuk sekarang jauh persekot sewanya enggak. di laba rugi. Mana masuk laba rugi? Kenapa? Itu nanti masuknya ke apa namanya keaktifan. Iya nanti. Jadi persekot sewa itu juga bukan biaya kita, hanya biaya dibayar di muka. Maksudnya kita bayar dulu di awal, tapi nanti ketika akhir bulan sudah diakui benar-benar jadi biaya kita, akhirnya kan akunnya berkurang kan, dia masuk ke debit, biaya sewanya kita masuk ke debit. Itu yang akan kita masukkan ke laporan laba rugi biaya sewanya, tapi bukan persekot sewa.
Oke? Paham? Nanya dulu. Dibaca pelan-pelan. Nanya dulu. Iya. Oke, langsung masuk contoh soal ya. Ini contoh Agio itu apa? Agio itu bicara tentang saham. Iya, agio itu apa soalnya? Ada soal Pak. Ada soal itu. Agio itu maksudnya gimana? Agio itu tentang kelebihan. Jadi gini, kalau kita beli saham, itu kan Kalau saham biasanya maksudnya itu ya, apa kayak saham? ya kan saham itu maksudnya ekuitas. Nah kalau agio itu jadi kita ketika kita menjual saham itu lebih dari nilai nominal saham. Kan ada saham ada nilai nominalnya. Nah tapi ketika kita menjual ke pasar itu harganya di atas nilai nominal sehingga kita kan untung. Makanya Untungnya? Untungnya bisa dilihat di modul itu juga kan kok kayak yang tentang saham-saham. Berarti itu keuntungan penjualan. Iya. Maksudnya di ekuitas. Ekuitas penting. Oke, contohnya di halaman 3.6 beban habis pakai yang masih ada sejumlah 760.000. Sekarang kita lihat di halaman 3.10 beban habis pakai itu berarti transaksi A. Kalau untuk trial balance awalnya nah, ini lihat dari sini ya, ini daftar saldo awal sebelum kita sesuaikan. Bahan habis pakai masih ada berapa itu? Jadi lihat. 2 juta 200. 2 juta 200. 2 juta. Mau lagi 2 juta. 2 juta. Kita pakai kata-kata dokter. Jadi bahan habis pakainya masih ada 2 juta. Nah, tapi di transaksi yang halaman 3.6 di situ soalnya bahan habis pakai yang masih ada adalah sejumlah 760.000. Berarti ada yang perlu disesuaikan nggak? Ada. Berarti gimana? Harusnya kita sudah pakai bahan habis pakai belum? Maksudnya dari kata-kata nomor satu ini apa? Maksudnya berarti bahan yang tersisa di situ tinggal 260 dan pemakaiannya itu selisih dari. Jadi benar ya, yang nomor satu itu maksudnya bahan habis pakai yang masih kita punya di akhir periode itu sebesar 760.000. Nah, yang harus kita sesuaikan berarti yang kita pakai. Berarti 2 juta kurang itu berarti kuota nggak? Coba hitung ya. 2 juta dikurangi 760.000 berarti berapa? 1.240. Nah, itu dimasukin di kolom yang kedua, kolom penyesuaian yang di halaman 3.10 yang poin A, cari yang 1.240. Jadi bahan habis pakainya kredit kan penyesuaian karena dia kita pakai sebesar itu, kan di kredit. Sedangkan yang satunya debitnya beban bahan habis pakai. Paham nggak? Jadi nyatetnya nanti kalau jumlahnya ya biaya bahan habis pakai atau beban bahan habis pakai pada bahan habis pakai. Paham? Saya? Jadi yang ini kita punya bahan habis pakai awalnya 2 juta itu awal periode, tapi sepanjang misalnya 1 bulan kita pakai sebesar 1.260.000. Makanya di soal itu kita masih punya sisa sebesar 760.000. Nah, bahan yang kita pakai ini harus kita sesuaikan. Nah, bikin jurnal penyesuaiannya berarti kalau bahan habis pakai kita pakai, maksudnya di debit apa kredit? Bahan habis pakai di kredit karena akun normalnya dia di debit. Kalau berkurang berarti maksudnya di kredit. Sedangkan debitnya apa? Depan. Debitnya itu termasuk beban kita atau biaya kita kan, karena sudah kita gunakan, kita pakai itu, oke? Makanya beban biaya bahan habis pakai pada beban bahan habis pakai. Itu jurnal penyesuaian untuk transaksi yang pertama. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Mbak. Masih bisa kenalan. Oke.